Assalamualaikum. Salam. Mas, kamu sudah kirim laporan ke KP? Laporan KP, Iya. maksudnya yang ke link itu apa yang japri, Pak? Ya ke saya lah. Oh, Emang kamu nggak mau dikoreksi? belum, Pak. Bentar, Pak, saya kirim, Pak. Niat nggak sih kamu, Mas? Rian presentasinya disiapin Rian. Iya, Pak. Rian Siswanto. Oh ini ada dua Siswanto. Yang satu pakai kamera, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah boleh share screen, Pak? Ya, Laporanmu silakan dulu, Mas. Pengen saya baca. Udah, Pak. Udah saya kirim. Laporan kirim ke Pak Sayuti. Udah, Pak. Kirim kemana? Ke WA, Pak. WA. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, halaman paling depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siswanto saya dulu yang buka ya. Oh, gitu. Ayo, Pak. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melakukan seminar kerja praktek untuk saudara Siswanto Ya. dengan judul penguatan cycle time pada line assembly pabrik 4 roda FTC. Untuk seminar ini waktu penyampaian hanya 10 menit dan itu menjadi poin penilaian juga ya, jadi tolong diperhatikan jangan terlalu banyak baca tapi poinnya dapat, jadi waktunya hanya 10 menit. Habis itu dilanjut oleh tanya jawab dengan penguji, dosen penguji Bapak Sayuti. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan. Ingat waktunya 10 menit. Ya. Baik, Kan. laporan kerja praktik pengamatan circle time pada line AC pabrik 4 roda di PT FCC Indonesia dengan pembimbingnya oleh Pak Diki. Dan untuk rumusan masalah sendiri adalah apakah yang dimaksud dengan circle time proses produksi, terus bagaimanakah pengaruh circle time terhadap output produksi, terus faktor apa saja yang mempengaruhi circle time, terus bisakah dilakukan kaizen atau peningkatan output produksi dengan memperbaiki cycle time. Nah, tujuannya adalah untuk dapat mengetahui masalah terhadap cycle time, terus untuk melakukan kaizen peningkatan output produksi dengan berbagai masalah yang ditemukan. Terus penulis mampu meningkatkan kemampuan dalam hal pengamatan dan analisa masalah pada line AC. Profil perusahaan adalah nama perusahaannya adalah PT FCC Indonesia dan di alamat Jalan Maligi 3 Lot J1 Kawasan Industri KIC. Visi dan misi perusahaannya adalah berkontribusi kepada masyarakat dengan menyediakan produk dan layanan yang menyenangkan pelanggan dengan ide dan teknologi orisinil. Misi
akan terus memenuhi tanggung jawab kami terhadap pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk itu, pejabat dan karyawan akan mematuhi hukum dan aturan. Untuk sejarah singkatnya, pertama kali FCC didirikan tahun 1939, yaitu di Hamamatsu. Dan untuk FCC Indonesia sendiri didirikan tahun 2001. Untuk jenis-jenis produknya di sini adalah berfokus pada kopling ya. Yang pertama ada automatic transmission, itu ada jenisnya weight tipe multidisc dan weight tipe multidisc double clutch. Untuk clutchivity sendiri itu ada dua, yaitu 4-wheel dan diff. Untuk jenis produk basah, FCC juga memproduksi berbagai macam jenis disc, baik FSD maupun FAS. Nah, untuk hasil dan pembahasan masalah yang telah saya lakukan kerja praktek di pabrik tersebut, yang pertama mulai dari alur proses di pabrik tersebut berawal dari raw material, terus proses press, terus proses lapping. Nah, dari press ini ada yang langsung ke line machining. Nah, dari lapping ini ada yang ke heat treatment, ada juga yang langsung ke AC. Nah, terus ada dari proses heat treatment ada yang ke segmen. Nah, semua spare partnya ini ketemu di AC. Setelah dilakukan AC, keluarlah finish good. Terus lanjut ke delivery ke customer. Untuk berikutnya adalah alur proses di line AC sendiri. Mulai dari proses balance, terus proses insert bearing, insert disc, pengecekan kamera, terus ke press and cap, lalu ada piston pressure dan QA ketinggian dan cek run out, kemudian inspeksi akhir, baru jadilah finish good. Nah, untuk flowchart di atas dilakukan analisa atau pengamatan cycle time dengan hasil sebagai berikut. Secara grafiknya dilihat bahwa di sini circle time length tersebut mendekati 30 detik. Nah, ditemukanlah masalah. Ternyata yang paling tinggi adalah di proses Kensa. Proses Kensa itu nilai circle time-nya adalah 29 detik. Nah, masalah yang kedua ditemukan di sini adalah circle time-nya tidak balance. Ada yang satu sisi tinggi sekali, ada yang satu sisi rendah sekali. Di sini juga terdapat kesempatan untuk melakukan casing, yaitu membuat lane balancing circle time. Usulan dan solusinya adalah memeriksa detail item kerja. Item kerja terdapat pada inspeksi atau Kensa, dilakukan pemeriksaan dan dikaji. Kemudian dari hasil pengamatan item tersebut ada beberapa aktivitas yang double job. Nah, yang double job itu dihilangkan untuk meminimalisir cycle time. Yang double job itu adalah poin kedua, yaitu QA kamera yang saya warnain kuning. Nah, hasilnya setelah dilakukan meminimalisir, jadi yang double job tadi digabung di proses lain, karena di proses lain itu sudah ada, sehingga cycle time-nya menjadi berikut. Jadi menjadi 25,38 detik. Dan solusi yang kedua untuk lane balancing itu mampu dipecah lagi menjadi 21 detik lane-nya. Nah, kesimpulannya adalah dalam lane AC terdapat double job. Terus ada beberapa proses yang double, yaitu proses pengecekan sudah dilakukan di proses QA kamera. Terus yang kedua, selain double job, ada hal lain yang ditemukan adalah sisi proses yang tidak balance antar proses yang satu dengan proses yang lain. Terdapat proses yang sibuk, salah satu sisi ada proses yang menunggu. Dan yang ketiga adalah problem produktivitas yang sering terjadi adalah terkait metode kerja yang ada di prosedur kerja tadi. Dari masalah di atas, maka dilakukan usulan perbaikan oleh peneliti
yaitu melakukan eliminasi item kerja antar proses yang terdapat di item kerja yang sama sehingga dapat mereduce cycle time proses pada line AC. Yang kedua, memecah item kerja pada proses yang memiliki cycle time over atau melebihi proses yang lain untuk dimasukkan ke dalam item kerja yang cycle time-nya terlalu longgar atau masih ada waktu menunggu untuk menciptakan line balancing. Nah, yang ketiga, tingkat produktivitas yang baik ditetapkan oleh metode kerja yang tepat serta cycle time balancing yang baik. Terima kasih, Pak. Sekian. Masih di mute Pak Diki. Ya, terima kasih Siswanto. Silakan Pak Sayuti dilanjut untuk memberikan pertanyaan atau koreksi dari laporan yang dikerjakan oleh waktu dan tempat. Silakan. Oke, terima kasih Pak Diki. Pengamatan cycle time pada line assembling pabrik 4 roda FCC. PT apa sih ini, Mas? PT FCC, Pak. Iya, PT-nya apa? Bergerak di bidang apa? Di bidang spare part, khususnya kopling, Pak. Clutch. Dia distributornya kemana? Ke Yamaha, Honda, Kawasaki. Terus kenapa kamu ngambil pengamatan cycle time? Ya, karena di situ hal yang menarik buat saya, Pak. Iya, hal menariknya kenapa? Ya, karena di situ ada peluang buat diamati, Pak. Nah, iya, hasilnya peluang yang diamatinya apa? Peningkatan circle time. Jadi dia circle time-nya jadi lebih baik dan outputnya menjadi lebih bagus. Emang sebelum kamu pengamatan cycle time-nya jelek? Iya. Kebetulan saya ini Pak, saya dulu di bagian quality waktu KP ini dan saya di situ ikut andil melakukan kaizen. Jadi saya punya usulan ini pas KP itu, nah dan kita eksekusi sama orang produksi dan itu berhasil Pak. Emang selama ini belum ada pengamatan cycle time? Kebetulan di pabrik saya di line AC ini belum Pak. Sudah ISO belum pabrikmu? Sudah Pak. Kenapa kalau sudah ISO belum ada ke arah situ? Nah kalau itu urusan internal produksi Pak, saya tidak bisa menjawab karena saya orang luar Pak. Saya sebagai quality di situ. Terus setelah kamu amati apa bedanya? Outputnya menjadi lebih bagus. Yang tadinya sehari itu cuma 1.200 menjadi 1.460 Pak. 1.460 apa? 4 unit clutch. Pengamatan cycle time ini ada di mata kuliah apa, Mas? Pengamatan cycle time mata kuliah TKM Pak. Siapa yang ngajar? Bu Aina sama Bu Rini. Kalau Pak Diki ngajar apa? Pak Diki semester 6 nggak ngajar saya Pak. Iya kan kamu pernah mengalami semester 4, semester 3, semester 2. Semester 4 waktu itu apa ya? Ngajar APK ya Pak Diki ya? Bukan. Saya nggak ngajar APK Siswanto, saya ngajar pengembangan kualitas. Iya. Cycle time, nggak bisa. Oh iya. Ya, Masa kamu sama dosen pembimbing aja nggak tahu ngajar apa sih Mas? Iya. Dia mah ingatnya aku ngajar elektronika paling. Enggak, dulu yang sering isi masih ini asistennya. Kalau yang kualitas, maksudnya saya asisten orang, saya sering hadir lah.
Ya, Pengandaian ya, rekayasa sih mah. iya, iya. Masih Suwanto aja yang nggak ingat saya. Oke, Dan Mas, di stop share dulu, kemudian di partisipan di nama saya itu sebelah kanannya ada more, Bentar. klik make to host. Kamu belum rekam ya? Saya dia nggak direkod tuh. rekam Pak, rekam pakai Camtasia Pak, langsung pakai laptop. Oh, ya udah sekarang bikin saya jadi host biar saya bisa share screen. Make host. Sudah Pak. Ada komen beberapa. Di sini Pak Ade masih ketua program studi, harusnya koordinator program studi. Kemudian ringkasan itu harusnya abstrak dan ada bahasa Inggrisnya. Halaman juga. Yang paling saya akan ini sama, semuanya ada rumusan masalah. Kamu baca panduan KP nggak? Baca Pak. Di panduan KP emang ada rumusan masalah? Nggak ada sih. Ya terus kenapa kamu masukkan? Ini bukan proposal skripsi loh. Atau skripsi itu sendiri. Karena KP itu cuma ada tujuan dan manfaat. Kita mau lihat di sini. Untuk dapat mengetahui masalah terhadap cycle time yang mempengaruhi peningkatan pencapaian output. Nah, masalah-masalahnya apa aja, Mas? Kan di sini kamu untuk mengetahui masalah. Iya. Masalahnya apa aja? Masalahnya jadi di situ ada yang terkait prosedur. Ada nggak di laporanmu? Di laporan ada Pak. Halaman berapa? Kalau datanya sih nggak saya masukin lengkap, saya fokusnya ke circle time Pak. Bukan fokus ke cycle time. Kamu di sini, di tujuan kamu sudah jelas. Untuk mengetahui masalah terhadap cycle time. Jadi masalahnya ada apa aja, kamu paparkan di sini. Oh iya Pak, itu ini udah jelas. ada item kerjanya. Kamu udah jelas item mengetahui kerjanya, masalah terhadap cycle time. Ada item kerjanya saya paparin Pak itu. Suaramu kecil banget, suaramu kecil banget, suaramu kecil banget, suaramu Ada Pak. kecil banget. Jadi item kerjanya saya paparin Pak. Di situ circle time-nya, terus item kerjanya yang sama saya paparin di situ Pak. Jadi masalah cycle time itu cuma ada satu, karena item kerjanya sama aja. Yang saya analisa, yang saya amati itu dulu Pak. Jadi prosedur kerjanya dulu. Cuma prosedur kerja aja? Iya, yang di KP ini cuma dari prosedur kerja aja. Dapat melakukan Kaizen peningkatan output. Kaizennya itu bentuknya apa? Jadi perbaikannya merevisi prosedurnya. Jadi untuk yang double job tadi dieliminasi. Salah satunya itu yang termasuk Kaizen, Pak. Kaizen itu apa sih, Mas? Kaizen itu improvement, Pak, perbaikan. Ada di mata kuliah apa biasanya? Ada di mata kuliah TKM sama PTLF. Bukan. Waktu semester 5 Bu Ade. Mata kuliahnya saya lupa, Pak. Bu Anissa ngajar apa, Mas? Bu Anissa ngajar apa? Lupa saya. Waduh. Saya nggak lulusin kamu. Kenapa dosen ngajar sih kamu? Kemana aja Mas?
MK-nya lupa Pak. Ya malah yang penting MK-nya. Bukan dosennya, MK-nya lah. Oh, kemana aja sih dia tuh? Drop sih. Bentar Pak. Ngeblank Pak saya Pak. Pak Fatur ngajar apa? Pak Fatur gambar teknik. Sama? Wah, dosen favorit. Sama apa? Material Pak. Apa? Hah? Ini manufaktur. Bu Anissa saya bilangin kamu nggak tahu mata kuliahnya. Kemudian penulis mampu meningkatkan kemampuan dalam hal pengamatan analisa masalah pada line. Nah, di sini kamu ada materi tapi tidak ada kutipan-kutipan. Saya yakin ini kamu ngambil dari Google. Ya kan? Kutipan. Oh iya, nggak ada yang dalam kurung siapa gitu ya Pak. Iya Pak, saya kebanyakan ngambil tapi artikel Pak. Artikelnya yang dari ini, kebanyakan jurnal juga. Nah, terus kamu di sini menjelaskan simbol-simbol peta OPC, tapi kamu kenapa tidak membuat peta OPC-nya? Proses produksinya cuma seperti ini aja. Kenapa kamu tidak membuat peta OPC-nya? Ini proses produksinya cuma ini aja nih, alur prosesnya. Sedangkan di materi kamu menjelaskan tentang peta proses. Kenapa? Nggak dibuat. Cycle time itu sangat penting ketika kita membuat peta OPC, itu kita akan ketahuan cycle time-nya itu berapa. Kalau kamu memang core-nya mau membuat cycle time, kenapa peta OPC dan desain dari tata letaknya itu kamu nggak buat? Itu paling dasar sekali untuk cycle time. Kenapa? Los Pak saya Pak. Jadi harusnya nggak memasukkan materi itu Pak. Bukannya harusnya nggak memasukkan materi itu, emang pembahasanmu yang salah. Materinya udah bener, harus ada alur itunya, dan di sini kamu harus membuat peta OPC dan membuat line produksinya, desainnya seperti apa, line-nya kamu gambarkan. Jadi nanti kamu dikasih warna nih, di sini improvement saya mengurangi cycle time berapa, itu cycle time intinya seperti itu. Bukan loss Pak, saya nggak masukkan materi, ya kamunya yang males berarti kalau kayak gitu. Bener nggak? Enggak. Hah? Enggak Pak. Ya kalau nggak bener ya emang laporanmu salah. Gampang banget peta OPC itu nanti bisa kelihatan. Oh ya cycle time-nya sekian. Nanti dibuatlah desain rantai produksinya. Nanti kamu dilingkari. Nah, ini di proses ini nih. Misalkan di proses ini nanti akan ada improvement. Saya mau tanya, dari alur produksi ini mana yang kamu ada improvement cycle time-nya? Di proses ASI Pak. Di ASI ini? Bukan. Yang proses ASI, proses. Ini? Iya. Ya karena sebagai pembaca kita nggak tahu kalau kamu ada peta OPC-nya, kemudian dibuatkan line desain proses produksinya, nanti kamu lingkari nih di sini nih. Akan ada improvement cycle time-nya. Dari awal berapa, kemudian ada treatment, akhirnya berapa. Udah gitu aja laporannya. Oke, perbaiki ya. Iya Pak, baik Pak. Makasih Pak atas masukannya Pak. Oke Pak Diki, cukup Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak Sayuti.
mungkin kita lanjut lagi satu lagi terakhir, biar besok pagi cuma 3 ya. Yang pas saya Besok pagi itu berarti mulai jam 10 ya, Pak? 9.30. Oh, berarti jam 9 yang dimajukan ke sekarang ya? Ya, jadi kita cuma yang Pak Sayuti semua besok. Oke. Besok anak buah Pak Sayuti semua, ya. Oke. Kita Siap, Pak. tutup presentasi hari ini. Terima kasih Pak Sayuti dan Siswanto. Tolong laporannya diperbaiki lagi sesuai arahan dari Pak Sayuti. Ya, Pak. Dan minta tanda tangan Pak Sayuti juga sebelum saya. Terima kasih. Kita Ya, Pak. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.